Halo semua orang, kita sekarang akan lanjut belajar kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita akan mulai dengan zaman Hakim-Hakim. Dan ada ayat lain yang kita akan baca. Penatua itu telah baca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai 22. Saya akan baca pasal 3 dari ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kita baca pertanggapan. Saya akan bacakan semuanya. Saya baca ayat 1, kamu baca ayat 2, seperti itu kita bergantian. Kita mulai. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih perang oleh Tuhan, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang didiami penggunungan Libanon dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amari, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada orang-orang anak lelaki orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyatain, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyatain 8 tahun lamanya. Lalu bersululah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Kita semua mau stabilitas dalam hidup kita kan? Semua orang ingin stabilitas. Tapi pertanyaannya, di mana dan kapan kita bisa menemukan stabilitas itu? Dunia akan beritahu kepada kita, tempat kediaman yang baik dengan keluarga dan uang itu akan mengurus segalanya. Itu yang umat Israel mulai belajar saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua mencari stabilitas, bukan masalah kan? Banyak orang itu tidak suka perang, ya udah pasti, dan juga tidak suka masalah dan konflik. Tetapi kalau ada sesuatu yang parah di dalam kita, misalkan kejahatan, kita harus menyelesaikan masalah itu. Contohnya misalkan saya ada kanker tumor yang besar di dalam tubuh saya kasih tahu dokter, saya nggak mau ada masalah. Jadi mari kita jangan ada masalah. Kita biarin aja. Saya nggak mau ada pisau menyentuh tubuh saya tidak mau masalah. Jadi saya ingin lanjut hidup saya dengan damai, kita abaikan saja dan coba hidup dengan damai. Apakah itu masuk akal? Stabilitas itu tidak datang dengan cara yang seperti itu kan? Terutama dalam hidup keimanan kita, stabilitas itu datang di saat kita stabil dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik, teguh, dan ada penyeimbangan. Kita bisa mengimbangi Tuhan dan yang lain-lain. Apakah seorang suami bisa stabil kalau dia ada 2 keluarga? Ngerti gak maksud saya? Apa yang saya ingin sampaikan? Misalkan ada 2 istri di tempat yang berbeda. Apakah hidup dia akan stabil? Mungkin kita bilang iya, satu di kanan, satu di kiri, itu seimbang. Menurut saya tidak kan? Tidak, itu bukan stabilitas. Dia satu tubuh, satu hati, satu jiwa.
itu tidak bisa dibagi atau di-sharing sama yang lain. Sama seperti itu, apalagi orang-orang yang telah komitmen, udah kasih hidup mereka ke Tuhan, kita tidak bisa melayani dua Allah yang beda atau memiliki dua majikan yang berbeda. Tetapi umat Israel, seperti yang kita baca hari ini, di ayat pertama yang penatua tadi baca dan ayat kedua yang kita baca sama-sama, dua kali itu mereka hanya setengah-setengah. Kalau kita bicara mengenai kopi, kita ada half and half gak di sini? Jadi setengah-setengah gitu. Kalau di Amerika ada sebutan half and half, setengah dan setengah. Artinya setengah susu, setengah krim dicampur. Karena kalau terlalu banyak krim kan terlalu creamy, kalau terlalu banyak susu juga nggak enak gitu. Jadi dibikin setengah-setengah. Nah itu kalau pesen kopi seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan rohani kita nggak bisa setengah-setengah. Di sini umat Israel, bagian pertama setengah-setengah itu adalah Tuhan, mereka berperang kan, mereka usir keluar umat Kanaan. Baru setengah jalan mereka bilang, Tuhan ini udah cukup, tempatnya udah cukup untuk kita hidup. Jadi baru jalan setengah, mereka bilang, Tuhan, apakah kita harus tumpah banyak darah begini untuk bisa usir semuanya? Kan mereka memiliki kereta besi dan baja, bisa gak kita berhenti di sini aja, setengah jalan? Lalu hal yang kedua kita baca hari ini, mereka sudah memiliki Tuhan, tapi mereka juga ada Allah-Allah lain. Di waktu-waktu yang susah, baru mereka panggil Tuhan kita. Di hal-hal baik, mereka melayani Baal dan Asyerot. Jadi setengah-setengah. Yang ketiga, itu di pasal 3 ayat 6. Saya bacakan, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Bahkan kalau dalam hal pernikahan pun, mereka juga campur setengah-setengah. Apalagi di perjanjian lama, Tuhan ingin umatnya menikah sebangsa. Jadi ada iman yang sama. Saya percaya hari ini juga lewat pengalaman dan apa yang saya telah lihat dan apa yang saya telah diajari, ini berhubungan. Saya bukannya bilang kita harus menikah ras yang sama, tapi iman yang sama. Bukan demi gereja, bukan demi kebaikan bangsa, bukan demi orang lain, tapi untuk demi diri kita sendiri. Agar kita bisa tetap beriman dan demi keturunan ilahi. Tetapi itu pun mereka setengah-setengah. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 17, ini ayat yang memperwakilkan setengah-setengah. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang didengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Jadi mereka memilih kehidupan yang hidup bersama dengan yang tidak baik. Jadi kita harus tanya diri kita sendiri, apakah hidup saya itu kohabitasi Tuhan dengan hal-hal yang lain? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang membawa kestabilitasan kepada hidup kita? Apa yang membuat kita sukses? Apa tujuan kita sebenarnya? Dan kita ingin mencapai itu dengan cara-cara apa? Kita sendiri sering sekali dengan mulut kita bilang, oh ya kita percaya Tuhan, kita doa ke Tuhan. Tetapi kita memutuskan dan kita pikir, kita yang akan urus kalau itu masalah uang. Jadi apakah hidup saya sekarang kohabitasi atau pergulatan antara Tuhan dan uang, Tuhan dan Allah lain, atau Tuhan dan kekerasan kepala saya, cara-cara saya. Jadi di saat mereka ingin kohabitasi
seperti ini, maka permasalahan mulai datang. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16, karena masalah datang, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat 17, tadi kita baru baca, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Ayat 18, Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Bisa ngerti gak? Bisa lihat gak? Tuhan itu membangkitkan hakim-hakim, mereka oke, lalu mereka tidak nurut kepada hakim-hakim, dan setelah itu di ayat 18, Tuhan bangkitkan hakim-hakim lagi, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dan tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan, mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Dan setelah itu, Tuhan kirim hakim-hakim lagi. Kita baca di ayat 19 sampai 23. Kekejian dan kehancuran mereka tidak diabaikan. Dituliskan ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Sekarang daripada hanya memikirkan umat Israel di zaman dulu, saya ingin minta maaf untuk minta hal ini dengan hati yang bisa mengampuni. Mari kita baca ini dan aplikasikan diri kita sendiri. Pikirkan diri kita sendiri. Bertanya, apakah saya seperti ini? Di saat hakim-hakim mati, atau tuntunan, atau di saat kita mendengar firman, kita nggak masalah, tapi setelah waktu berlalu, mulai lupa, dan kita kembali lagi ke Allah-Allah kita yang lain. Allah-Allah kita yang lain tuh siapa? Sekali lagi, ada banyak Allah-Allah lain mungkin di dalam hidup kita, tetapi satu Allah yang paling besar adalah uang. Menurut saya ada satu lagi yang lebih gede, yang lebih besar. Berhala yang lebih besar dalam hidup kita. Ada yang mau tebak? Itu disebut saya, kalau dalam bahasa Inggris. Seperti iPhone, iPad. Ini saya. Ayat 20 sampai 23. Saya bacakan, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikian Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, sekarang solusi Tuhan kepada hal ini apa? Mereka itu menjadi tambah korup, tambah rusak. Tuhan kirim hakim-hakim. Mereka tetap aja hidupnya korup. Ini hanya sangat sementara, sangat sementara. Kita akan bicara ini lebih minggu depan tentang hal sementara, kayak waktu kasih karunia kita tuh hanya sementara. Waktu kasih karunia terhadap kamu tuh berapa lama biasanya? Oh, kalau kita diberkati firman, kita bilang, aduh, saya akan hidup yang benar, saya tidak akan kembali ke dosa saya. Itu bertahan berapa lama? 2 minggu itu lama sekali. Di saat kita dengar di padang gurun mereka mengeluh, berapa lama? Berapa lama mereka berhenti untuk mengeluh? Paling 2 jam kan? Maksimum. Jadi mereka lanjut seperti itu.
Dan solusi Tuhan apa? Kedengarannya agak keras. Dia bilang, "Oke, kalau gitu saya tidak akan menghalau orang Kanaan agar mereka menjadi beban bagi kamu, menjadi duri kepada kamu, dan saya menguji orang-orang ini." Dan sekarang mereka tidak mentaati Tuhan dengan tidak menghalau, tidak mengusir semua orang Kanaan. Jadi Tuhan bilang, "Oh, kamu nggak mau mereka keluar? Ya udah, sekarang saya biarkan mereka di dalam." Dan Tuhan bilang, "Saya akan pakai mereka untuk melatih kalian semua." Tuhan tidak pernah bilang, "Saya meninggalkanmu." Tuhan tidak pernah bilang, "Saya menghakimi kamu." Inilah kasih Allah. Jadi tanya diri sendiri, apakah ada sesuatu dosa atau hal yang cacat atau duri dosa di dalam hidup kita yang tidak pergi-pergi, yang seharusnya saya buang dari awal? Mungkin karena saya tidak mentaat Tuhan untuk membuangnya, jadi Tuhan bilang, "Saya simpan itu di dalam diri kamu." Ingat kan Rasul Paulus? Ya udah pasti bukan karena Rasul Paulus tidak taat, tetapi Rasul Paulus memiliki duri. Duri apa itu? Itu adalah masalah diri saya sendiri. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 saya baca, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi mungkin ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan belum buang di dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus ini menganggap itu sebagai kekuatan. Karena gara-gara itu, dia belajar untuk mengucap syukur di dalam kelemahannya, dengan hinaan, dengan kesusahan, dengan penganiayaan, kesusahan, demi nama Kristus. Apakah ini alasan-alasan kenapa kita mengeluh? Kelemahan saya, penyakit saya, hinaan yang saya terima di gereja melalui orang-orang lain, ketidakadilan, segala keaniayaan, kesusahan, mungkin masalah keuangan atau hubungan atau diri saya sendiri, kehidupan saya. Ini hal-hal yang kita pikir adalah alasan yang cukup baik untuk kita mengeluh, tapi Rasul Paulus bilang, "Saya mengucap syukur untuk hal-hal ini karena apa? Karena duri di dalam tubuhku ini." Tuhan beritahu kepada umat Israel di Hakim-Hakim, "Aku akan simpan duri-duri ini untuk melatih kalian semua." Jadi mari kita lihat ulang pada kelemahan-kelemahan kita hari ini. Tanpa kelemahan itu, apakah saya masih di sini? Apakah iman saya akan bertumbuh sebesar ini? Apakah saya akan tetap rendah hati? Tuhan sedang berkata, kamu tidak akan bisa menghalau umat Kanaan dengan tenaga kamu sendiri. Mereka itu sangat berakar dalam rencana itu. Sama juga dengan kelemahan kita. Itu sudah dalam di dalam hidup kita. Caranya bukan menghalau mereka dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan menyenangkan Tuhan. Hanya dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dari nomor 1. Dari Bilangan pasal 14 ayat 8, Yosua dan Kaleb melakukan hal yang sama. Di saat mereka memata-matai tanahnya, 10 mengintai itu memberi laporan tidak baik. Hanya 2 pengintai yang bilang, kecuali kalau Tuhan itu berkenan kepada kita,
Tuhan itu akan memberi tanah itu kepada kita. Kalian pernah gak berusaha untuk menghilangkan kelemahan sendiri? Misalkan kebiasaan yang tidak baik. Saya bukannya bilang berhenti untuk berusaha, tetapi menurut saya bagaimana kalau kita coba strategi yang lain untuk menghilangkan hal itu? Mungkin dengan bertobat. Awal-awal awal-awal kehidupan iman kita, ingat gak Tuhan suruh kita buang, tapi kita nggak buang, jadi itu menjadi duri dalam hidup hidup kita. Dan Tuhan pakai itu sebagai duri. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mereka tetap aja berdosa, dosa yang sama berulang-ulang, menyangkal Tuhan, membelakangi Tuhan. Kalau itu kita, apa yang kita akan lakukan? Kita akan bilang, lupakan saja. Ya, terserah aja kalian hidup yang bahagia dengan umat Kanaan, saya cari bangsa yang lain. Mungkin kalau saya Tuhan seperti itu, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Itu sebabnya kita masih di sini. Itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan bayangin aja, bayangin hati dia, Tuhan hati Tuhan itu seperti batu bara yang terbakar. Tahu gak, di saat kita sangat menyusahkan, orang tua kita mengatakan sesuatu seperti itu. Kadang orang tua kita bilang, aduh hati saya seperti terbakar karena kamu, karena kesel, karena stres, atau khawatir. Bayangkan Tuhan. Tuhan harus bertahan dan sabar sampai seberapa banyak. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mulai untuk melatih mereka ulang. Melatih kita lagi. Kalau kita telah jatuh dari Tuhan karena semuanya terlalu baik, maka Tuhan akan kasih kita saat yang tidak baik. Kalau kebanyakan uang membuat kita jatuh, kalau kita terlalu sehat, membuat kita jauh dari Tuhan, maka kesehatan itu diambil. Jadi bukan semua penyakit itu gara-gara itu, tapi dalam contoh ini seperti itu. Mereka ke Kanaan, mereka mulai mencicipi hidup yang nyaman. Itu sebabnya mereka menjauhi Tuhan. Jadi Tuhan bilang, oh ya, kalau itu kenyamanannya saya hilangkan biar kamu bisa kembali kepada saya. Karena tujuan Tuhan di bumi ini bukan hanya untuk kita hidup enak, makan enak, hidup yang nyaman. Tuhan tidak menganggap itu berkat. Itu hanya cara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, Tuhan hilangkan itu. Tuhan lebih senang ada kita daripada kita hilang dengan keuangan dan kenyamanan hidup. Tuhan ingin kita bersama Dia, dan Tuhan ingin kita akhirnya ada di kerajaan sorga dan bisa menerima semua warisan di sorga yang kekal. Tapi hal-hal yang sementara, kekayaan yang sementara, kenyamanan yang sementara, kalau itu semua akan membuat kita menjadi tidak bisa terima warisan yang kekal, maka Tuhan akan ambil itu dari kita. Jadi sekarang perangnya adalah antara Tuhan dan umat Israel. Menurutmu siapa yang lebih keras kepala? Saya tidak bisa ingat tahun berapa, tapi kurang lebih tahun 2011 atau 12, pendeta senior pernah kasih khotbah dengan judul Tuhan yang keras kepala. Dan isinya, Tuhan ingin berkati kita dengan sangat keras kepala, tapi kita pun keras kepala dengan menolaknya. Tapi siapa yang lebih keras kepala? Jawabannya apa? Tidak ada yang bisa lebih keras kepala dari Tuhan. Artinya, siapa lebih sabar? Tuhan. Tuhan sudah tunggu 6.000 tahun. Kita tunggu berapa lama? Maka Tuhan sedang berkata, kamu mau bersaing? Kamu mau lihat siapa yang lebih keras kepala? Waktu saya banyak sekali, kata Tuhan. Saya Tuhan yang kekal.
Saya bisa tahun, banyak tahun. Tapi kalian waktunya tidak lama. Di saat Tuhan bilang, "Buruan, buruan, buruan," itu bukan demi dia. Tuhan waktunya banyak sekali. Itu demi kita. Dia bilang, "Kamu harus diselamatkan sebelum kamu kadaluarsa, sebelum mati." Itu sebabnya Tuhan selalu bilang, "Cepat, cepat, cepat." Maka melalui pergulatan dengan Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar. Kita belajar untuk membuang apa yang kita tidak perlu dan berpegang kepada apa yang perlu. Dan akhirnya klimaks dari kematian, titik kematian, ya, di titik kematian, kamu akan pilih apa? Kamu akan berpegang kepada apa? Dan menurut saya, banyak orang Kristen sedang menantikan waktu itu. Oh iya, iya, saya akan buang kebiasaan saya yang tidak baik. Saya datang ke Tuhan persis sebelum saya mati. Jadi kalau kamu sedang menantikan waktu itu, Tuhan akan kasih kamu waktu itu. Kalau itu yang diperlukan untuk kamu kembali ke Tuhan, ya sudah, Tuhan bikin kamu ke titik itu. Apakah saya sedang mengutuk kalian di sini? Tidak. Seandainya kamu Tuhan, apa yang kamu akan lakukan? Kamu ingin seseorang kembali kepada kamu. Dan hidup atau mati itu tidak penting bagi kamu karena kamu Tuhan. Sebelum orang itu jatuh kejauhan atau dia kan harus kembali kepada kamu, ya kan? Jadi, dengan waktu, Tuhan sedang mengajarkan kita apa yang kita harus pegang dan apa yang kita harus lepas. Tuhan ingin kita lebih dewasa, menantikan kita untuk menunjukkan kepada Dia ada perubahan di dalam kita. Tetapi satu masalah dalam sejarah gereja adalah ya pertumbuhan. Pertumbuhan gereja itu sangat sulit. Bayangkan diri kamu aja 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Pikirkan dulu masalah-masalah kamu seperti apa aja. Dan sekarang masalah kamu apa aja. Dulu kamu mengeluhnya apa? Dan hari ini kamu mengeluhnya apa aja? Mirip gak? Ini ada lelucon di antara pendeta-pendeta. Ada 3 pekerjaan di dunia yang sangat mirip. Pengacara, dokter, dan pendeta. Kenapa mirip? Apa yang mirip tentang ini 3 pekerjaan? Jumlah tahun yang kamu harus belajar untuk menjadi jabatan itu mirip, ya, dokter, pendeta, pengacara. Kan total kurang lebih 8 tahun untuk bisa dapat ijazah dokter, pendeta, atau pengacara. Dan satu hal lagi yang mirip apa? Orang-orang hanya datang kepada kamu kalau mereka ada masalah. Bukan dengan berita baik, tetapi dengan berita tidak baik. Pengacara datang kepada kamu di saat kamu ada masalah, dokter datang kepada kamu di saat kamu sakit, dan saya nggak tahu mengenai kematian, tapi pendeta-pendeta pada bilang lebih baik jadi pendeta, karena kalau hidup cukup lama, kamu bisa lihat satu orang kembali dengan kabar baik. Kalau kita hidupnya cukup lama, karena Tuhan itu gigih dan Tuhan baik. Dan satu hari Tuhan itu bakal merubah satu jemaat di gereja. Dan mungkin jemaat itu akan bilang, "Tuhan, saya menang. Saya udah lepaskan kebiasaan saya yang tidak baik. Saya udah tidak mengeluh lagi. Saya bersyukur sekarang." Ya kan, ini hanya lelucon. Tapi saya lebih mengalami ucapan syukur itu. Tapi sering sekali, benar karena saya pernah mengalami sering kali manusia itu tidak berubah. Dan saya tidak akan bicara mengenai hal itu di sini karena saya masih di sini. Tapi dulu gereja-gereja pelayanan yang saya pernah lakukan, 3 tahun di sana, 5 tahun saya di sana, orang-orang datang dengan masalah yang sama. Orang tidak ke gereja untuk alasan yang sama. Mereka bolak-balik. Mereka berhenti melayani gereja karena alasan yang sama.
dan nanti berapa lama lagi mereka berhenti melayani lagi karena hal yang sama lagi, seperti berulang-ulang. Tapi hanya setelah nantinya saya harus pindah ke gereja lain dan saya kembali, saya jenguk gerejanya, saya lihat orang itu, "Wah, kamu udah berubah. Oh, setelah saya pergi malah kamu berubah." Dan gerejanya menjadi lebih cantik, banyak hal yang beda. Dan saya mulai berpikir, hal-hal seperti ini terjadi sangat sering dalam, aspek yang berbeda. Saya mulai berpikir, apakah saya harus meninggalkan gerejanya agar gereja itu bisa berkembang dan menjadi lebih baik? Tidak ada jawaban. Ya, paling enggak mereka berubah. Paling enggak Tuhan itu cukup keras kepala dalam hidup mereka dan membantu mereka untuk sadar. Itulah Tuhan kita yang baik. Jadi saya berdoa, apapun yang terjadi, ingat Tuhan itu tidak, mmm, tidak menyerah terhadap kamu. Kita tidak separah itu. Kita masih ada masalah yang sama, dosa yang sama, kesusahan yang sama. Tapi satu hal, Tuhan belum menyerah kepada kita-kita. Tuhan itu bilang, "Saya lebih keras kepala dari kamu." Tetapi lebih baik untuk kita menyerah lebih awal. Karena lebih cepat kita menyerah ke Tuhan, lebih cepat kita terima berkat. Maka Tuhan mulai mengutus hakim-hakim untuk menunjuki Tuhan masih peduli. Ada berapa hakim-hakim? 12. Kau mau bilang 13? Kalau saya bilang 12 dan saya bilang 13, semua orang bilang 12 atau 13? 13 hakim-hakim? Kenapa? Do Paulus hak Nabi Samuel juga hakim-hakim. Ya kalau kita nggak hitung Nabi Samuel 12. Ingat gak 12 itu siapa? Otniel, Ehud, Syamgar, Deborah, Gideon, terus Tola, Jair, Yeftah, Ibsam, Elon, Abdon, Simson, 12 kan? Jadi kita akan pelajari mereka semua, tapi bukan hari ini. Hari ini kita hanya pikirkan mengenai Otniel. Untuk 10 menit lagi lalu kita selesai. Otniel itu satu-satunya orang yang normal dari antara 12 hakim. Tuhan kirim hakim-hakim, tapi semuanya ada sesuatu yang cacat gitu, yang tidak sempurna. Hakim-hakim dalam bahasa asli adalah orang yang mediasi, menengahi sebagai perantara. Jadi di akhir hari ini mereka menyelamatkan seperti penyelamat. Jadi hakim-hakim itu seperti bayangan dari Yesus Kristus, sang penyelamat kita. Mereka ada di sana untuk menghakimi, untuk menjadi pengantara, untuk memerintah, dan juga menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi, hal yang menakjubkan mengenai hakim-hakim ini, mereka sebenarnya orang biasa dan mayoritas mereka tercemar atau tidak sempurna untuk posisi mereka. Ada yang cacat gitu. Mungkin seperti pendeta-pendeta zaman sekarang. Waktu saya pelajari hakim-hakim, saya sangat bisa menghubungi hidup saya dengan mereka. Betapa kan luar biasa kalau pendetanya mukanya kayak Brad Pitt kan, mungkin gereja ini ramai sekali. Tapi orang datang lihat pendetanya, kenapa seperti ini? Kenapa? Karena, minggu depan saya kasih jawabannya. Nah, Hakim Ehud itu tangan kiri. Artinya tangan kanan dia cacat kan? Syamgar itu petani,
hanya gembala, Deborah itu perempuan. Mungkin ada yang bilang perempuan memang masalahnya apa, tapi zaman dulu ya nggak diterima. Gideon lemah, paling muda di keluarganya dan dia pengecut. Yefta itu anak pelacur. Dan selanjutnya, kalau Simpson itu secara moral itu sangat korup kan. Tetapi Tuhan itu pilih orang yang tidak sempurna dengan kelemahan. Seperti hakim-hakim. Kita akan lanjut. Tetapi Othniel namanya artinya Tuhan adalah kekuatan atau Tuhan bergerak. Dan Othniel adalah keponakan Kaleb. Dan dia menjadi anak mantu Kaleb. Waktu Kaleb itu berperang untuk mengalahkan Debir, dia bilang, siapa yang bisa mengalahkan Debir, saya akan kasih anak perempuan saya Aksa kepada dia. Dan Othniel bangkit, dan dia berperang, dan dia menang. Dan Kaleb kasih anaknya Aksa kepadanya. Aksa ini perempuan yang sangat berhikmat, bijak. Dia tidak hanya mengambil tanah dari Kaleb, tapi tahu kan, katanya anak perempuan kalau menikah ambil semuanya dari rumahmu. Pernah dengar gak seperti itu? Ya mirip halnya di sini. Mungkin kamu bilang saya nggak lakukan itu, tapi kalau saya tanya orang tua kamu, mungkin dia jawab iya. Dan orang tua tuh tidak masalah anak perempuan pulang, rumah saya nggak ada sendok, kita kasih sendok kita di rumah, ya kan? Dan Aksa itu dia bilang, ayah, kita perlu ladang. Jadi dikasih Negev, bagian selatan. Dan bukan hanya ladang yang dikasih, dia kasih seluruh wilayah. Dan waktu di kuda, anak perempuannya bilang, ayah, kita perlu air. Dan ayahnya kasih mata air atas dan bawah. Tetapi dia melakukan ini untuk mendirikan negara dan menggenapi kehendak Tuhan. Bisa dibaca di pasal 1. Dan hal kedua, Othniel itu menyelamatkan Israel dari Kushan Rishathaim, dari penindasan selama 8 tahun. 8 tahun itu waktu yang sangat lama mereka ditindas. Tapi Othniel, mari kita baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10 dikatakan, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ini satu hal. Dia bukan hanya menyelamatkan Israel, tetapi dia menjadi hakim dan dia menghakimi Israel karena Roh Allah menghinggapi dia, ada bersama dia. Sekarang kita hidup dalam dunia atau zaman di mana kita perlu orang-orang seperti ini. Kita perlu orang seperti Othniel dan Aksa, terutama Othniel. Di saat semuanya kacau, di saat orang-orang tidak mendahului Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, Othniel itu, dialah yang memberi damai ke Israel selama 40 tahun. Dan bukan karena talenta dia, bukan penampilan dia, bukan kemampuan dia, tetapi karena Roh Allah ada bersama dia. Tidak penting kamu tuh memiliki banyak talenta atau kamu tuh ganteng, cantik. Tidak penting kamu lakukan apapun sebaik apa. Kalau Roh Allah tidak bersama kamu, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu coba nyontek pun, Tuhan tidak akan terima kemuliaan. Itu satu hal yang kita harus benar-benar percaya. Siapa pemenang yang sebenarnya? Siapa orang yang benar-benar berani? Mereka adalah orang-orang yang menang dalam perang rohani. Dan Othniel menang perang rohani itu. Jadi kita, Othniel zaman sekarang harus menjadi seperti Othniel yang bisa maju. Orang-orang yang tidak membuat kemajuan, Othniel itu bisa maju dan sukses. Kita perlu orang-orang seperti itu di gereja kita dan zaman sekarang. Orang yang akan maju dan menang dalam perang rohani. Orang yang bisa bilang, kan
semua orang mengeluh dan bilang, "Oh, gara-gara ini kehidupan iman saya terganggu dan susah." Tetapi kita perlu orang yang bisa bilang, "Meskipun saya lemah, meskipun situasinya seperti ini, saya bisa menang." Orang yang menang secara rohani adalah orang-orang yang menang dalam ibadah. Pertama, kita harus menang untuk datang ke gereja karena setan itu sangat berusaha untuk membuat kita tidak ke gereja. Yang kedua, kita harus menang kalau udah ke gereja, kita harus pastikan kita tidak tidur. Setan selalu memberi roh ngantuk kepada jemaat. Dan kamu bicara ke gereja, ya maksudnya lebih baik kamu ke gereja daripada tidak ke gereja, tapi kamu udah datang ke gereja, kamu tidur, untuk apa kan? Kamu ingat apa? Di saat kamu tertidur, kamu pikir kamu bisa dengar dan kamu jawab hal-hal yang lain, iya. Tetapi setelah itu, ya udah, kamu coba ingat, hilang. Memori itu hilang, ada di awan-awan, nggak bisa diterima balik. Dan yang ketiga, kita harus menang di saat kita menyembah dengan mengingat firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan itu kita jalankan di dalam hidup kita dan menghancurkan kekuatan kegelapan. Jadi kebiasaan kita yang tidak baik, firman itu bisa menghancurkan semua pikiran yang gelap dan pikiran depresi dalam hidup kita. Orang-orang yang seperti itu, seperti Aksa, yang akan minta Tuhan Allah Bapa kita di sorga untuk membagi bagian upah di tanah kerajaan sorga. Kita akan bisa bilang, "Bapak, tanah itu dan mungkin air atas, air bawah itu kasih saya, dan Tuhan akan lanjut untuk memberikannya kepada kita. Kita akan dikasih upah yang besar." Tuhan itu mencari siapa? Bukan orang yang performanya bagus, bukan orang yang talentanya keren. Itu bagus, tapi yang lebih penting bukan orang yang setengah-setengah. Bukan orang yang on dan off. Kadang iya, kadang tidak. Saya doa kur kita hari ini, ya semua orang kan diberkati oleh kur hari ini. Saya doa kur kita ini akan tetap gigih, konsisten, dan bisa diandalkan. Yesus bilang, di saat semua orang pergi, 12 muridnya tetap di sana. Yesus bilang, apakah kalian pun akan pergi? Apa yang Yesus pedulikan bukan untuk 4.000, 5.000 yang mengikuti Yesus. Yesus peduli untuk yang 12, 11 yang tetap bersama Yesus. Orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang akan tetap di sana di saat Yesus memerlukan mereka. Jadi semoga kita bisa menjadi Othniel zaman sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur telah memberikan kami semua waktu ini untuk memikirkan zaman hakim-hakim dan untuk memikirkan tentang kelemahan kami semua kesalahan yang kami telah berbuat, keluhan kami dalam hati. Bapa, kami sangat mengucap syukur Engkau tetap bersama kami, tidak menyerah terhadap kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat sabar dan persisten dan sangat penuh kasih. Engkau selalu ingin memberkati kami. Bapak, bantu kami bisa buang keras kepala kami, mengalahkan kegelapan dan kesusahan dalam hidup kami. Bantu kami untuk seperti Otniel, bisa maju dan terima kemenangan. Terima kasih Bapak. Engkau telah memberi kami kepercayaan diri dan terima kasih untuk roh-Mu, dan semoga roh-Mu ada di atas semua kepala jemaat kami di Gereja Sion. Kami berdoa mereka semua bisa menerima roh Allah dan bisa maju, terima kemenangan, dan menjadi pekerja Tuhan yang baik di waktu yang sama. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin.